Ini Onana nih ngapain sih begitu-begitu? Heran dah. Heran anjing. Anthony, sing. Ayo. Mat. Mat! Gitu dong. Sampai muncrat. Enggak gitu. Selwersnya gini. Gimana? Gini. Siapa yang nyangka sih United menang dengan tidak meyakinkan? Enggak ada yang nyangka sih emang. Bukannya semua nyangka ya. Kembali lagi di The United Wave Podcast. Ya. Bersama gua Kokoh United Dan gua Ios, penggantinya Bang Mardeli. Bang Mardeli pergi-pergi mulu ya. Makanya. Udah males syuting apa gimana, Bang? Ini udah pertandingan keberapa? Ke-6 ya? Ke-6, iya. Gila, bener-bener gue dinamain El Studio sama dia. Kemarin sama Dita, sekarang sama lo. Besok sama siapa lagi coba? Ya semoga cewek ya. Ya oke, pertandingan. Oke. Pertandingan pagi ini kan tadi dimulai dengan formasi ini seperti biasa ya 3-4-3. Betul. Kiper siapa? Onana. Back 3. Mazraoui, Deli. sama Martinez. Iya, terus back kanannya? Back sayap kanan? Amat. Iya, back sayap. Enggak dong, back sayap kanan Diogo Dalot. Kanan. Iya, back sayap kanan. Oh iya, Diogo Back sayap Dalot. kiri Baru si Tyrell Malaysia. Oh Tengahnya iya. kan si Casemiro sama Bruno. Depannya Amat, Rashford, strikernya Zirkzee. Yaitu Zirkzee sama Rashford. Dari awal Yos, gua lihat line up ini, wah ini harusnya jadi barang nih. Karena semua pemain itu berada di posisi yang masing-masing. Tepat. Posisi masing-masing yang tepat gitu yang lah. Tepat, iya. Tapi ternyata apa daya? Malah buntu ya. Iya, babak pertama boring. Babak kedua ya setelah pergantian pemain tadi di menit berapa tadi mulai pergantian? Buru-buru amat. Babak satu dulu dong. Oke. Babak satu dulu dong. Maaf gak pernah syuting. Babak satu dulu dong. Ya babak satu tadi di menit 6 ya si Zirkzee kan sempet tuh yang bawa bola dari tengah. Iya. Saja cuman ya lagi-lagi kan Zirkzee namanya kan. Gue tuh agak gimana ya kalau ngeliat Zirkzee tuh gemes. Karena kan? lu udah dapat peluang nih. Temen lu udah pada lari, udah dapat ruang kosong. Tapi lu lama. Iya, kalau kayak seingat gue Fabio Capello yang ngomong, dia bilang Zirkzee ini padahal di Bologna tuh sat bisa mikir apa segala, tapi masuk Premier League kayak pemain biasa aja gitu loh. Karena emang ya mungkin pertama Premier League, kedua sama sistemnya di Manchester United ini karena belum jadi ya. Jadi kayak dia tuh masih menerka-nerka. Butuh waktu untuk menerka-nerka gitu loh. Kayak masih belum terbiasa gitu lah Yos. Jadi ya kalau ditanya ini pemain cocok apa enggak di United masih terlalu dini sih menurut gua. Tapi kalau dilihat tadi sih ya enggak ada dia bola malah beda ya? Beda kan. Beda. Terus ya babak satu sih enggak ada yang gimana-gimana Yos. Oh tadi sempat menit 9 waktu free kicknya si Victoria Pleasant, si Onana dengkul kirinya nyikat Casemiro. perutnya Casemiro ya. Iya, hampir. Itu kita kira kejang ya. Iya. Gue kira epilepsi loh. Aduh, ternyata enggak ya. Enggak. Iya enggak, kirain tadi kayak kejang-kejang gitu. Iya, Takutnya kan iya. ayan Takutnya gitu ya. Kenapa ya. Terus menit 21 ya Amad Diallo penyerangan ya sia-sia apa segala gitu. Dan kalau gue lihat nih di babak ke-1 kan karena memang kondisi skor 0-0 ya. Itu tuh gimana ya sih? Kalau gue lihat pemain itu nggak berada di posisi yang tepat gitu loh. Mereka tuh susah nyari posisi. Iya. Dan bahkan kayak mereka tuh kebanyakan ngerubungin bola gitu loh. Pas lagi dapat bola ngerubungin. Terus ditambah juga si Victoria Pleasant-nya kan di babak pertama tuh agak low block mereka. Mereka kan agak bertahan. Makanya United susah nembus, apalagi si Rashford-nya itu kan ya cuman diem-diem baik kan. Kalau misalnya tadi balik lagi soal Amat sih, kalau yang gue lihat di babak pertama ini ya kok ya. Bentar nih nyangkut. Dia belum panas sih. Belum panas kalau menurut gue. Karena emang lagi dingin. Iya, gue tahu juga. Maksudnya. Iya. Nungguin ya. Iya. Jadi tuh kayak dia tuh belum panas.
Enggak. Menurut gua iya ya, tapi karena di babak pertama itu dia banyak kayak mencoba nusuk, tapi akhirnya gagal. Mencoba nusuk, gagal. Beda di babak kedua. Nah, sabar dulu. Oke. Intinya babak 1 pemain dengan komposisi pemain yang ada tuh karena Rashford sama Zirkzee sih yang bikin bola tuh nggak ngalir. Itu. Dan mereka tuh nggak ada yang berani passing progresif passing gitu loh, yang nusuk-nusuk. Mereka tuh kayak bawa bola belakang. Ya udah gitu aja. Sampai pada akhirnya kan berakhirnya apa coba? Babak blunder. Kebobolan. Babak kedua. Iya kan? Iya makanya. Iya, itu dia. Terus babak kedua baru mulai nonton 3 menit tiba-tiba United kebobolan. Lagi-lagi kebobolannya karena ketololan Onana sendiri. Itu sih udah template banget sih itu. Iya, sumpah. Gue tuh bingung deh. Gini loh. Mungkin kan itu memang cara mereka untuk main build up dari belakang ya. Terus Amorim sama staffnya ngarahin cara main begitu. Cuman kan lu kan punya nalar sama inisiatif ya. Gak selalu begitu terus. Gak harus selalu gitu. Sekarang emang nggak bisa ya jangan dipaksain dong. Betul. Mending lu buang aja. Iya. Nah nanti next time dapat beberapa saat lagi dapat bola lagi baru main begitu lagi. Kan keseringan banget kan kayak kita tuh nonton kan jantungan. Betul. Dan akhirnya tadi untungnya aja mereka nggak ini sih. Mereka cepet dan nggak maruk. Makanya si Matek Vidra bisa golin. Iya. Dan terus habis itu kan siapa ya yang tukar pertama tadi siapa sih gue lupa. Tukar pertama tuh si Rashford. Enggak, bukan. Højlund. Yang tukar pertama siapa? Bukan. Rashford. Oh Rashford ya? Iya dong. Anda kok gak percaya sama saya? Sorry. Aduh, emang saya tadi nontonnya ngantuk, cuma saya fokus. Oh iya, Rashford kan tukar Højlund kan. Nah itu, wah udah happy tuh cap. Tapi tetap belum ada perubahan yang gimana banget Yos. Nah terus tiba-tiba si Anthony masuk gantiin Dalot, Mason Mount masuk gantiin Zirkzee. Nah itu bola baru ngalir. Bola baru ngalir dan lebih cepat ya. Lebih cepat ngalir dan ini loh Anthony surprisingly tadi mainnya bagus menurut gua. Menurut lu gimana? Bagus. Dia bagus, berani ya walaupun kalau misalnya dilihat tendangannya ya tadi ya. Ya itu di luar ya. Tapi secara gameplay sih oke. Dan dengan dia yang kurangnya dapat jam bermain. Iya. Cukup oke sih. Dan tadi ada Ahmad. Mereka tuh klop banget loh berdua main. Lu perhatiin nggak? Yeah. Dan bahkan gol pertamanya Manchester United itu kan dari Anthony oper ke Ahmad. Yeah. Ahmad masuk kotak penalti. Nutmeg, nge-shoot dan bolanya rebound, ya kan? Rebound ke Højlund. Ya emang terkesan beruntung tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali kan. Betul. Setelah gol pertama, ya si Victor Plzen sih nggak terlalu banyak nyerang ya Yose. Ya sama aja sih sebenarnya dia babak pertama, babak kedua kalau menurut gua Victoria Pleasant permainannya ya gitu-gitu aja kan. Dia kan dapat gol karena dari ketololan Onana sendiri. Betul. Kan? Dan di lain itu dengan adanya Mason Mount terus sama Ahmad itu bola ngalirnya lancar banget sih. Tapi kalau misalnya dibandingin nih kok lebih beruntung MU ketimbang Victoria Pleasant. Kenapa? Karena 2 gol MU itu bukan dari skema yang dua-duanya bukan dari skema. Enggak yang kayak gitu. Betul. Pertama gol rebound. Iya. Ya kan? Terus yang kedua dari set piece cepet. Dan ya kan? untungnya Højlund jago tadi. Iya. Dia kan si Bruno free kick oper ke dia bola naik langsung disikat itu bagus banget sih. Di situ kita lihat Højlund jago banget ya. Tapi kenapa terkadang tuh sering kali lihat kok. Ya, begitu. Iya kayak kenapa ya? Kalau misalnya ngelihat Højlund starter kayak 11-12 lah kayak Zirkzee. Kayak berat banget gitu loh. Iya. Ditambah tadi kan babak 1 Tyrell Malaysia. Oh ya Anthony kan masuk tuker Tyrell Malaysia ya. Terus Dalot ke kiri. Itu Tyrell Malaysia tuh boyok banget ya kayaknya ya. Itu kayaknya emang sudah cukup sih kalau menurut gue. Iya kan. Enggak, gue pikirnya tadi ya Cengli sih dimainin tadi. Karena kalau baru dia nggak dimainin terus baru dimaininnya besok langsung lawan Manchester City. Itu Malaysia bisa jadi malah petaka itu. Wah udah disiapin nih kayaknya.
Begitu. Kenapa sih mesti disebut sih? Oh iya. Sorry. Itu kan emang kelebihan saya, udah Oh lah. iya. Spontan. Daripada kena nyamuk malaria. Iya. Waduh. Iya. Ya terus ya tadi sih memang kita sama-sama nonton ya. Setelah si Maun nama siapa? Maun nama Ahmad di belakang Hoylund, emang bola ngalir banget. Terus banget. Semenjak gol kedua juga itu mulai tercipta tuh peluang-peluang emas yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Cuma balik lagi ke penyakitnya Manchester United. Nah, Di mana ada peluang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Di mana ada peluang di situ ada yang ngebuang peluang. Nah, itu yang terjadi sama Manchester United. Itu. Makanya kalau misalnya kayak tadi nih kita kalau dari pertandingan tadi ada dua momen dari counter attack, ya kan? Iya. Itu ada 2 momen. Kalau misalnya dilihat itu, kita balik lagi ke belakang ke pertandingan quarter final waktu lawan Liverpool FA Cup. Itu kan skemanya kayak begitu tuh, counter. Betul, Cuma ini posisinya 2 orang yang waktu lawan Liverpool. Cuma Ahmad sama Garnacho. Nah, kalau yang lawan Victoria tadi 3. Betul. 3. Ya. Ada 2 kali kejadian ya. Iya. Nah, posisinya kalau dibandingkan itu sama. Waktu lawan Liverpool Garnacho yang bawa bola, counter. Lawan Victoria, Garnacho yang bawa bola. Bedanya, Garnacho waktu lawan yang tadi Victoria, dia bingung mau ngoper kemana. Masih bingung. Padahal di kiri ada Ahmad. Di kanan ada Ahmad. Di kiri ada Anthony atau Hoylund tuh tadi. Anthony. Dia bingung. Di situ itu tuh udah deket ke arah kotak penalti. Sedangkan posisinya Ahmad itu masih onside. Betul. Ya kan? Betul. Kayak gitu. Dia nggak melihat ke arah Ahmad. Kalau misalnya ke Ahmad tadi oper itu gol. Karena posisinya kaki kiri Ahmad. Nah, karena bisa pressing. Iya, kan? Itu dia salahnya itu. Dan dia malah oper ke kiri. Iya. Di kiri itu Anthony kiri juga. Ya akhirnya bolanya ya udah ke tengah. Ke kiper jadi. Iya, kan? ke kiper. Kalau kata Koci kan itu gawang 8 meter gitu ya kan. 6 apa 8 sih? 6 ya sekitaran segitu lah. Gitu tapi lah, lu nendang ke kiper. Makanya gitu. goblok sih emang. Gue bingung banget. Kayak gitu. Terus kalau menurut gue ya, Garnacho tuh kenapa begitu? Faktornya menurut gue satu sih, Yos. Apa? Gue nggak bisa bilang itu karena dia masih muda, tapi lebih ke dia tuh emang pengen bikin cetak gol. Makanya dia jadi buyar. Aduh, gimana ya gue pengen cetak gol, akhirnya malah nggak jadi apa-apa itu bola. Iya. Gara-gara pengen cetak gol, ego, dia nggak mau, dia bingung jadi ini ngoper kiri apa kanan. Dia pasti mikir nih, lebih mikir ini kali ya. Gue kiri apa kanan ya biar gue bisa bikin gol ya. Gitu. Dia pasti lebih mikir gitu, nggak mikir gue oper kiri apa kanan. Dia lebih mikir gue ke kiri apa kanan nih biar gue bisa bikin gol. Feeling gue sih dia gitu. Terus yang kedua nih terakhir, ada lagi 3 lawan 1 kan. Hoylund. Terus Hoylund yang bawa, di kirinya Garnacho, di kanan Ahmad lagi kan. Iya. Nah, itu salah Hoylund juga. Kelamaan. Iya. Kalau tadi Onana deket-deket dia baru ngoper, lah ini Hoylund udah deket-deket kiper pemain back lawan dia baru ngoper, makanya nggak kena. Ya kekurangan United hari ini lagi-lagi seperti biasa. Nggak bisa kill the game. Iya. Gitu. Sebenarnya babak pertama juga ada momen counter juga yang Ahmad bawa. Dia justru ngopernya ke siapa tuh? Ke kiri. Sedangkan dari belakang, dari sisi kanan belakang, itu Bruno udah lari. Iya. Tapi kayaknya dia nggak ngelihat. Karena kalau dilihat di replaynya kayaknya dia nggak ngelihat. Dia malah ngoper ke Rashford. Dia malah oper ke Rashford. Padahal si Bruno maksa. kosong. Iya. Kalau lihat replay dia cuma lihat ke bawah doang. Iya, lihat ke bawah. Malu apa gimana kali? Nggak tahu. Gitu. Ya pokoknya sih. Nyari koin kali. Ya pokoknya di pertandingan kali ini nggak ada perubahan yang gimana-gimana. Cuman yang bisa gue lihat adalah United main bagus tanpa Rashford. Setuju? Setuju. Permainan bisa lebih hidup, bola bisa lebih ngalir. Nah, tinggal bagaimana Ruben Amorim nih di pertandingan selanjutnya lawan Manchester City, dia kira-kira akan membuat keputusan seperti apa. Itu yang kita sama-sama tunggu. Iya. Menurut lu dia akan gimana nanti nih lawan Manchester City? Siapa Rashford? Si Amorim. Dia akan menurunkan skema pemain tadi yang di akhir babak kedua atau ada perubahan lagi menurut lu? Perubahan. Kalau menurut gua siapa yang diganti? Dari 11 terakhir yang ada di itu ya? Di mana di lapangan tadi? Di lapangan tadi. Menurut gue yang pertama itu adalah Malaysia diganti, itu udah pasti. Ya, itu pasti. Itu udah pasti. Itu yang pertama.
Yang kedua tadi tengahnya tuh Casemiro sama Bruno. Casemiro kalau menurut gue diganti sih, ganti Ugarte, Mainu main. Kalau menurut gue. Oh gitu. Iya. Berarti Bruno sama Maino. Ya. Ya masih bisa lah, masih bisa. Karena pasti Amorim ya ini kan jadi jadi ajang pembuktian juga. Di awal lawan Arsenal udah kalah. Kalahnya 2-0 dari set piece ya kan. Itu kan membuktikan kalau defense-nya MU tuh masih kurang dalam hal kayak begitu, set piece. Iya. Dari open play sih bisa nahan, tapi waktu set piece kacau sih. Iya, itu dia. Gitu. Oke, Yos. Kita mau bahas tentang Q&A sedikit nih. Yang dari Instagram ya, Yos. Ya, jadi tadi di Instagramnya The United Wave itu udah kayak Minwave-nya tuh udah ngasih question box tuh gimana tanggapan. Oke, ya. Iya. Jadi ini ada beberapa yang komen terbaik yang kita bahas ya. Iya. Jadi ada 4 tanggapan mereka nih soal pertandingan lawan Victoria Pleasant tadi. Benar dari sebutin namanya nggak nih? Sebutin. Dari Sorry ya guys, saya emang namanya susah ini. Dari halfdz.ald. Ini kayaknya Hafiz Aldi kayaknya nih. Oke. Kayaknya ya. Atau ya Alda atau Aldo. Ya, Aldo iya. Dia bilang benar-benar harus ada perubahan besar-besaran, Bang. Gua setuju banget. Sangat setuju. Apalagi di beberapa hari yang lalu ada statement kan. Ini Manchester United harus dicuci harus cuci gudang. Bukan begitu? Iya. Separuh dari skuad sekarang itu harus dijual. Bahkan yang kemarin beritanya Marcus Rashford siap dijual kalau harganya ada yang mau bayarin 40 juta pound sterling atau 50 juta euro. Iya. Menurut gua harganya pas banget sih karena dia kan udah 27 tahun. 27 tahun tuh kalau bola tuh udah prime-nya gitu loh. Lagi hot-hotnya, subur-suburnya, tapi yang ada enggak ada. Bikin takabur doang tiap minggu kan. Jadi perubahan besar iya gue setuju. Wajib. Cuman bagaimana ini ya Yos, bagaimana Ineosnya nih Sir Jim Ratcliffe nih support si Amorimnya karena kan ya namanya ada perubahan kan butuh biaya juga. Karena memang dari minggu kemarin setelah kekalahan lawan Nottingham Forest sudah ada perubahan Yos. Dan Ashworth yang dikejar 8 bulan kerja cuma 5 bulan dipecat. Iya. Aneh kan? Tapi nyata. Aneh tapi nyata. Ya inilah United gitu. Dan kabarnya sekarang United nggak mencari sporting director penggantinya. Langsung jadi, itu si Wilcox iya. Ya nggak apa-apa lah, bagus lah, nggak apa-apa. Terus double job dia. Double job. Berarti duitnya nambah ya? Enggak kayaknya sih. Oke, lanjut dari Chandra Pemo. Masih banyak banget mispas antar pemain, Bang. Apalagi si Dalo. Ampun masih main baik katanya. Iya. Ya kalau nggak dimainin juga siapa ya gaji buta. Lah enggak. Lu pilih sekarang gini, kalau misalnya nggak dimainin, lebih pilih Malaysia atau Dalo yang main ya, coba. Iya, gue sih lebih Dalo. Nah, ya udah. Kalau bukan Dalo siapa lagi? Siapa lagi ya kan? Iya, gue setuju banget nih karena Chandra Pemo. Ya dari tadi kita bahas, ya emang selain passingnya kurang oke, ya positioningnya juga nggak oke gitu. Percuma lu passing bagus, tapi nggak ada temen tim lu yang bisa dipassing kan? Iya. Posisi jelek gitu. Terus lanjut. Lanjut. Ini cewek cowok nih? Cowok. Cowok. Cewek ini Mbak. Iya. Iza Aini 100. Mount Anthony Højlund wajib jadi starter terus. Setuju gak? Anthony tuh yang dibilang tadi Anthony. Setuju banget. Emang Anthony mainnya bagus hari ini. Jual. Habis makan ini gacoan. Enggak. Wismi. Salah. Oke, setuju banget. Mount Anthony Højlund jadi starter terus. Gua setuju banget nih. Terus jual Onana, Rashford, Casemiro. Nah, kalau Casemiro sih tanpa mau dijual pun juga ini udah musim terakhirnya menurut gua. Iya. Kalau Rashford memang sudah wajib hukumnya. Duh, jujur ya. Rashford nih gua agak ada sentimentalnya gitu loh. Karena kan dia ya starboy Manchester lah ya kan, dan dia Mancunian kan. Gua agak sayang kalau misalkan pemain Mancunian asli itu dijual gitu. Agak sayang. Cuman ya kita realistis aja lah.
kan balik lagi tidak ada pemain yang lebih besar daripada klubnya. Yes, betul. Jadi kalau untuk kebaikan klub ya kita jual aja lah. Onana sih kalau dijual rada aneh ya sih. Enggak sih kalau Siapa yang Onana. mau bayarin mahal pemain kayak begitu? Iya sih. Cuman ya semoga itu cuman ya small mistake doang lah tadi, nggak terulang lagi Iya, kan. karena memang sejauh ini tidak ada rencana dari manajemen buat menjual Onana. Nggak ada. Malah Tidak ada. si Altay Bayindir kan mau pindah tuh. Justru mau pindah dianya yang Mau dibeli sama Hull City kalau nggak salah Iya. Januari besok dan United harus Oke. cari kiper lagi. Lanjut. Rizky yang terakhirnya. Rizky Fauzi menang tapi kesel. Sama. Sama. Tapi intinya apa? Menang. Menang. Ya udah. Ya udah. Ya udah yang penting menang. Kan kalau kemarin ada yang bilang, wah corner FC, tapi kan menang. Menang. Iya. Ya udah. Golnya on goal dong, tapi kan Menang. Ya Iya. udah. Menang mah bebas. Bebas. Lu mau menang 5 kali penalti golnya juga yang penting menang. Ya Iya kan? udah. Ya udah. Iya. Yang penting hari ini Jumat pagi ini kita Menang. Ya Iya kan? udah, Ya udah. apalagi. Udah itu aja ya. Oke. Question Ada box. banyak sih itu, cuman nggak ada Sebenarnya, waktu nih gitu. Ya, ada apa lagi Ya nih? terakhir kali nih sebelum kita menyelesaikan hari ini Yas, gua Podcast mau dong. Misalkan hari ini lu udah mau ngapain? menyelesaikan podcast hari ini. Iya, maksudnya. itu Tadi podcast bener. saya nggak Nggak kesebut. kesebut Oh gitu. iya. Ya gua mau nanya sama lo nih, Mm-mm. kira-kira statistik Rating. rating pemain Dua terbaik pemain dua pemain terbaik di match hari ini. Di match ini. Kalau misalnya gue milih ya Højlund udah pasti. Iya, ya kan? Højlund. Kedua mungkin kalau menurut gua Deli kali ya. Deli Oke. kalau menurut gua. Karena sejauh pertandingan dari 90 menit dia kokoh sih. Kokoh. Iya. Chinese juga. Enggak maksudnya Iya juga ya kokoh ya. Iya juga. Iya, Ya maksudnya kuat, bertahannya bertahannya kuat. solid. Solid. Oke. Højlund ya, gue setuju Højlund. sih. Berarti gue nggak boleh Højlund. sama ya. Kemarin Nggak gue sama boleh. Dita nggak boleh sama kayak Nggak gitu. boleh, Ya nggak udah, kalau gua dua pemain lainnya Malaysia dong. Truliasi ya. Bruno Fernandes atau Casemiro lah. Oke. Tapi satu lagi, Satu lagi siapa? sorry to say, Apa? Anthony. Ya kalau itu setuju juga Iya gua. kan? Setuju Bagus juga kan? gue. Bagus Karena- dia tadi. Ya terlepas dia tadi ada lepas-lepas, cuman ya dia membawa perubahan. Iya, itu nggak aneh kok. Kecuali Iya. kalau misalnya bilang Andre Onana, nah itu Ya, gue pertanyakan baru itu. pertanyakan. Tapi yang penting kan Menang. Iya. Yang penting menang. Oke, kalau begitu guys. Kita nanti hari Minggu besok ya jam 11:30 malam ya. setengah kick off 12 ya. malam. Kita ada big match Derby Manchester. Emang tuh big match ya? Oh, big match dong. Gua big lebih- match. Gue lebih ke sick match. Kenapa? Dua tim pesakitan. Oh iya. Tahu dong Tahu dong. angka keramatnya City 10. 10. Apa? 10 pertandingan hanya menang 1. Satu. Memalukan. Katanya tim terbesar. Ya, Besar ngomongnya doang. jadi kalau Sama misalnya besar kasusnya, oke. kasusnya Kasus ya. Kan dari 115 katanya sekarang 130. jadi 150 130. 130. 130 ya. Iya. Masa iya nggak ada yang kena satu sih, Yos? Iya, mau sampai kapan diusut terus? Terus nggak jadi Iya. jadi. Kan kita mau lihat dia turun kasta liga. Iya. Iya kan? Ya, gimana? Dikit aja untuk Dikit aja. lawan City sama iya. Iya, untuk United derby. City. Ya mainnya kan, di mana? derby. Di Etihad. Ya? Etihad. Iya, Kita gimana? away. Iya, enggak ini sih, enggak. Kalau melihat Martial balik lagi ke Manchester. kayaknya dia berangkat lagi dah. enggak. Tadi pulang cuma buat nonton Indo ya. Dia pulang cuma buat naruh koper doang sama nonton Indo, iya. ntar berangkat Mau lagi. kasih lu oleh-oleh ya. Iya. Oh iya. Ya terus gimana? Oke, iya Lawan lawan City. Awalnya gue nggak yakin, tapi semenjak City kalah lawan Juventus, jadi mulai Iya. yakin. Gini Tuh, Yos. Mukanya Pep makin berdarah tuh Iya, dia makanya. cakarin sendiri Kan 2 minggu lalu di hidung ya. di hidung. Kemarin katanya udah di kuping. Di kuping. Gimana? Lu yakin? Yakin tuh dalam arti bisa nahan imbang dulu dah.
Minimal. Kalau menang pun ya paling menang tipis. Ya kan kita realistis. Iya. Gue Ya. realistis dan optimis. Ya gue juga Ya sama. realistisnya ya walaupun lagi sama-sama sakit, chance City untuk menang sih besar. Tapi optimisnya wah bisa lah 0-4 dia tinggal. Wow. Luar biasa. Ya kan tuh optimis gue doang. Gitu. Ya udahlah itu dulu ya Yos ya. Udah ya aman ya aman. Aman. Ya? Oke. Ya udah sekian podcast Ulang-ulang dong. Salah. Masa batuk-batuk. Udah gue closing dah. Nggak usah gue aja. Oke. Sekian The United Wave Podcast kali ini. Gua Koko United Dan gua Ios. Lu bukan SM. Ios aja lah. Oke. Ya, thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu lagi hari Minggu besok.